Pengusaha gabah di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, butuh alat pengering. Ada 28 pengusaha gabah, mitra Bulog di Bulukumba, butuh alat pengering. Saat ini, kondisi gudang penyimpangan gabah pengusaha telah pada terisi gabah. Sekitar 90% gabah petani yang masuk di gudang dalam kondisi basah, sehingga membutuhkan dryer, alat pengering. Penyebab gabah petani basah, karena saat ini musim hujan melanda Bulukumba dan kabupaten lainnya di Sulsel. Sebagian besar pengusaha gabah di daerah tersebut tak punya alat pengering. Sehingga pengusaha gabah mitra Bulog menjemur gabah dari petani secara manual dengan mengandalkan cahaya matahari. Itu pun jika hujan tidak turun, kata pengusaha gabah di Bulukumba, Andi Syamsir, Selasa, 15 April 2025. Akibat tak memilikinya dryer, serapan gabah pengusaha ke petani rendah. Saat ini, seluruh gudang gabah mitra Bulog di Bulukumba menumpuk gabah basah. Mereka berharap ke pemerintah agar menindaklanjuti keluhan pengusaha gabah tersebut. Harga gabah saat ini ditetapkan pemerintah Rp6.500 per kilogram. Foto. Assalamualaikum Pak warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kondisi terkini serapan gabah di Kabupaten Bulukumba ini Pak seperti apa? Alhamdulillah kondisi sekarang kita berupaya untuk menyerap semua gabah yang ada di petani, semua gabah yang ada di lapangan. Jadi ada beberapa cara untuk kita lakukan menyerap gabah karena fasilitas yang terbatas, sehingga kami berupaya menyerap dengan cara penyelamatan dulu. Jadi kami menyelamatkan dengan cara seperti ini. Ya. Jadi ini dari kadar 30, kadar 40 kadar airnya kita serap, kita tampung semua, kita jemur untuk 1 hari sampai kadar airnya di angka 16-17 dulu, baru diselamatkan seperti ini. Kalau sudah selamat seperti ini, sudah tidak rusak lagi, di stapel seperti ini, disusun ini sampai ke belakang, ini ke belakang. Nanti mau lagi digiling baru kita keluarkan lagi, diolah lagi. Jadi upaya penyelamatan ini supaya tidak rusak. Jadi barang-barang yang ada di luar masih barang basah, masih kadar 30 kadar airnya, 40 kadar airnya, ada yang sampai 25 kadar airnya. Itu basah dari petani Pak ya, terkena hujan dari petani. Iya, dari petani ini macam-macam. Kualitas gabah yang ada dari petani itu ada yang sudah hitam, ada yang sudah tumbuh, ada yang kadar airnya tinggi, yang basah. Jadi dan setiap malam ini datang. Begitu sore sudah mulai berdatangan, ini sudah mulai saya lihat ada mobil antri. Dan itu biasanya sampai subuh kita menimbang. Karena kita mau membantu pemerintah sesuai dengan cita-citanya pemerintah. Kalau pemerintah menginginkan petani tersenyum, petani bahagia, kemudian pedagang juga dapat untung, dan pemerintah tercapai targetnya. Jadi kita berupaya bagaimana untuk berusaha membantu pemerintah mencapai ini, sekalipun kami dalam kondisi sangat terbatas. Jadi harapan ke depan, semoga pemerintah untuk kedepannya bisa hadir menyiapkan sebelum panen. Apa yang disiapkan Pak? Dryer, pengering. Pengering ya. Iya, karena kalau dryer ini kami di Bulukumba itu kurang lebih 28 penggiling yang bermitra dengan Bulog. Kapasitas serap setiap hari untuk sampai saat ini kurang lebih 1.000 ton per hari. Namun panen setiap hari di Bulukumba itu volumenya sampai di atas 20.000 ton per hari, sampai 20.000. Jadi ada banyak yang tidak terserap, makanya dia antri lagi menunggu sampai ini bisa masuk lagi dikeringkan. Dan harapan kami semoga pemerintah hadir untuk kedepannya
memberikan bantuan pengering yaitu dryer yang kapasitas 50 ton per mitra supaya bisa lagi bertambah daya serap kami. Kalau 50 ton kali 28 kan masuk lagi kurang lebih 10.000 ton ya, bertambah lagi. Jadi kalau banyak yang terserap, artinya gabah petani tidak ada yang rusak Pak? Insya Allah ya? tidak akan rusak kalau cepat diserap, cepat dijemur, cepat dikeringkan. Jadi upaya yang kita lakukan ini mengeringkan setengah dulu sampai kadar 17 supaya dia tidak rusak. Kalau sudah kadar 17 sudah bisa disimpan. Nanti baru dijemur lagi kembali kalau sudah bagus cuaca atau sudah mau digiling, baru kita giling lagi masuk di kadar 12. Jadi kadar maksimalnya kalau di Bulog standarnya itu kadar 14. Kadar 14. Jadi kalau kita di angka 12 supaya aman sekali. Tidak ada lagi tolakan-tolakan. Ya, tapi harga per kilo yang diambil dari petani sekitar berapa? Harga petani sampai di gudang 6.700. Iya, 6.700. Jadi ini karena cuaca Pak ya, cuaca yang hujan terus dan panen bersamaan. Daya serap gabah yang ada di Bulukumba itu selama ini cuma bisa diserap 30%, sisanya keluar kabupaten. Dengan alasan apa itu Pak? Alasannya ini karena keterbatasan infrastruktur. Jadi sebenarnya potensi kalau di Bulukumba potensi besar sekali karena ada 5 kabupaten yang diserap, Jeneponto, Bantae, Sinjai, Bulukumba dan Selayar. Jadi potensi sekali untuk pengelolaan sebenarnya untuk kedepannya. Dan mudah-mudahan 28 mitra ini ya bisa dibantu dryer satu-satu, insya Allah bisa besar, bisa daya serapnya besar nanti. Dan kualitas gabah juga, kualitas berasnya nanti bagus. Jadi pemerintah sebenarnya sudah sukses dalam panen ya, dalam produksi, pembinaan mulai dari penanaman, mulai dari bibitnya, pupuknya, apalagi alsintannya, pompanisasinya, apa segala macam ini sudah dianggap berhasil. Karena hasil panennya masyarakat sudah melimpah. Hasil panennya sudah melimpah. Tapi pemerintah lupa sebenarnya penggilingan. Karena tanggapan pemerintah selama ini kepada kami penggilingan, tanggapannya penggilingan itu adalah pengusaha. Pengusaha itu tidak bisa dibantu, tidak perlu dibantu karena dia orang kaya, dia banyak uangnya. Padahal sebenarnya Pak, kami ini rasakan kurang lebih 2 bulan yang lalu penggilingan kami ini dilelang oleh bank. Sampai-sampai kita bermohon, menangis bagaimana caranya supaya kembali. Dan alhamdulillah Allah mengirim orang baik untuk membayarkan hutang kami di bank. Dikirim kurang lebih 1 miliar yang dibayarkan pada waktu itu. Jadi mestinya pemerintah turun membantu Pak ya, menyiapkan harusnya karena ini finishing mesin pengering begitu. Iya, harusnya kayak ini finishnya sebenarnya dari hulu ke hilir harusnya. Ini dari hulu tapi tidak sampai ke ujung. Artinya ini kan antara produksi dan perdagangan dengan harga kan harga bisa bagus kalau produksinya bagus. Tapi kalau produksinya tidak bagus, maka harganya turun. Jadi maka harusnya dua-duanya ini, pertanian harus hadir di sini, perdagangan juga harus di sini hadir supaya dia bisa tidak saling berharap. Ini kan sekarang perdagangan juga tidak hadir, pertanian juga tidak hadir karena perdagangan hadirnya bukan di penggilingan, hadirnya di pasar. Itu juga yang jadi masalah, hadirnya perdagangan hadir di pasar. Ini kalau seperti ini Pak, rendah serapan berarti petani juga ikut terdampak juga Pak ya? Berdampak karena rusak gabahnya, kasihan petani. Kasihan petani, ada kemarin itu yang sempat menangis. Padahal niatnya ini Pak Presiden, Pak Prabowo, bagaimana supaya mereka tersenyum. Tapi
kenapa sebaliknya mereka menangis karena gabahnya tidak terserap. Tidak mampu. Akhirnya kami langsung mana nomor teleponnya itu nanti kita serap gabahnya, ambil itu supaya mereka tersenyum. Iya. Insya Allah kita berusaha. Ya, jadi selama ini hanya mengandalkan sinar matahari Pak ya begitu. Iya, kami baru berusaha untuk memasang yang dryer ala kadarnya, karena dryer ini kalau harganya ya tidak mampu kami membeli yang besar. Jadi kita yang 10 ton, 15 ton diusahakan untuk dipasang karena bekerja itu maksimal kemampuan Pak ya. uang kami. Iya. Tapi sebenarnya kalau pemerintah hadir di sini dengan bahasa yang disampaikan oleh Pak Menko, kalau penggilingan ini bisa dibantu kredit yang 3% itu luar biasa. Cuma yang jadi masalah kan rata-rata penggilingan ini ya sudah banyak yang macet-macet di bank. Jadi bagaimana untuk solusinya itu, dan tidak ada realisasi, belum ada teman-teman. Ada rata-rata teman-teman juga sudah ada kreditnya di setiap bank. Kreditnya itu yang di atas 10% bunganya. Jadi ini yang perlu ditinjau ulang Pak. Iya, perlu ditinjau ulang bagaimana supaya bisa hidup ini semua, bisa bangkit kembali semua. Baik. Karena potensinya besar sekali, bagus sekali. Ya Pak, dalam akumulasi musim panen ini itu secara keseluruhan kira-kira diperkirakan itu sekitar berapa ribu ton Pak? Serapan sekarang di Bulog itu yang tadinya di awal panen cuma dibilang 10 sampai 15% harapannya. Ternyata kita sekarang sudah 300%. Iya, sudah 300%. Cukup tinggi sekali Pak ya. Sudah tinggi sekali. Apalagi kalau sudah ada alatnya nanti. Ini masuk beberapa hari ini bahkan bisa sampai 500% di Bulog serapannya. Baik. Iya. Ya, seperti apa harapannya kepada pihak petani agar tetap menjaga kualitas gabahnya ini Pak? Harapan saya kepada petani agar membantu pemerintah jangan terlalu cepat panen kalau memang belum sampai waktu panennya, karena masih banyak yang hijau-hijau dia sudah panen nih. Kalau sudah kombainnya datang itu biar belum masa panennya dipanen, karena takut ketinggalan mobil pemotong. Kedua, takut hujannya sudah mulai tidak turun lagi, jadi akhirnya dia panen mudah gabahnya itu, dan perlu pihak terkait turun pembinaan itu. Kedua, petani harusnya bersabar untuk menjual. Kalau perlu di bawah rumahnya itu, di kolong-kolong rumahnya itu dijemur, diangin-anginkan dulu supaya tidak rusak. Nanti setelah berkurang stok kami ya datang bawa. Jadi tidak ada istilah tertutup Pak ya? Tidak ada tertutupnya. Jadi kita menyerap terus. Jadi ada isu-isu kalau Bulog sudah penuh akan turun, akan apa segala macam, turun harganya. Itu tidak benar itu. Karena pemerintah sudah tetapkan, dan ini memang program pemerintah swasembada pangan akan sukses insya Allah. Bahkan Indonesia bisa surplus Pak ya. Iya, mengimpor keluar beras kalau di support ini semua. Iya, Pak, dapat informasi dari pihak Bulog sendiri Pak bahwa gudangnya sudah full dan tidak bisa mengeras semua padi-padi yang ada. Oh ya, gudangnya yang ada selama ini memang sudah full, tapi Bulog ini sudah bekerja maksimal, sewa gudang di tempat lain. Jadi kita sudah ada gudang baru ini diisi sekarang 10.000 ton lagi yang diisi ini sekarang. Jadi tetap ada solusinya Pak ya? Tetap ada solusinya. Tetap Bulog berupaya bagaimana supaya setiap ada masalah solusi. Kemarin dikirim dari Bulog, kita ada dari Dinas Pertanian yang membantu untuk ada bantuan dryer yang 2023 dulu dikirim di grup, maka kami langsung tindak lanjuti langsung ke sana untuk bagaimana supaya bisa kerjasama dengan dryer yang ada ini. Alhamdulillah kita kemarin sudah menyerap di situ 12 ton. Demi menyelamatkan padi petani. Iya. Baik, terima kasih Pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.